Jangankan untuk modal tani kembali untuk makan sehari-hari pun sebagian petani rasanya sulit. Mereka ini cuman sebatas transaksi secara langsung, tidak ada perjanjian di atas materai atau apa. Kalau yang namanya petani-petani kecil mah suka digonjang-ganjing oleh regulasi. Harusnya pemerintah harus lebih melek ke petani-petani yang di bawah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Agus Diki Permana, usia 31 tahun, beralamat di Kampung Lebakwangi, Desa Panunaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saya bertemu dengan salah satu agensi, yaitu JICA. JICA yaitu Japan International Cooperation Agency, ataupun sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang, terutama di Indonesia dalam sektor pertanian. Rasa prihatin kami terhadap kaum petani diantaranya hasil produksi yang dibuang karena memang tidak adanya pola tanam. Alhasil produksi banyak, pembelinya kurang. Harga jual yang tidak jelas, rantai niaga yang merugikan kaum petani. Hari ini dijual, 2 minggu kemudian baru dibayar. Sampai-sampai tidak dibayar juga. Jangankan untuk modal tani kembali untuk makan sehari-hari pun sebagian petani rasanya sulit. Masalah terbesar sayuran saat ini amruk harganya ya. Emang kesulitannya sih di pemasaran, ya kan dijualnya juga, di harganya juga. Itu mungkin kesulitannya. Pemasaran kebanyakan kan ke pengepul, nggak pernah ada ke mana gitulah. Untuk penjualannya mungkin jenis-jenis yang lain yang susahnya, kalau udah seledri bawangnya kita gampang. Beberapa kendala yang saya alami, terutama mengenai masalah pasar ya, yang selama ini dikuasai oleh para tengkulak, para ijon, sehingga yang namanya petani paling tidak itu kita butuh modal 3-4 kali lipat. Komoditi hasil petani tidak ada untuk saat sekarang yang harganya mahal. Seperti sekarang tomat, seledri, bawang daun, dan lain sebagainya. Apalagi ditambah usum halodo, usum kemarau. Kalau keadaan ini dibiarkan, saya khawatir petani hanya tinggal daki. Sekarang kami setelah dibina dan didampingi oleh JICA, ada perbaikan dalam segala aspek tersebut. Dimulai mungkin dari membuat persemaian sederhana secara mandiri guna menunjang embrio ataupun bibit berkualitas, tata cara menyemai yang lumayan efektif dan efisien dalam setiap musim, rotasi tanaman, pengaplikasian pupuk sesuai kebutuhan, aturan pakai pestisida yang benar, dan yang pasti memakai SOP bertani. Tujuan kami membentuk kelembagaan ekonomi petani ini yaitu tidak ada lagi ke depannya para petani yang hasil produksinya tidak dibayar, dan tidak ada lagi para petani yang hasil panennya dibuang. Bertaninya harus berhasil dan berniaganya harus sukses, jadi semuanya berkeadilan, tidak ada yang dirugikan. Kelompok tani yang tergabung ke dalam kelembagaan ekonomi petani ini ada 11 kelompok tani, dan rata-rata usia mereka itu kisaran usia 25 sampai usia 50 tahunan. Luas keseluruhan lahan yang dikerjasamakan dengan GPA dari kelompok tani itu sejauh ini baru ada kurang lebih 7 hektar. Dan jenis tanaman yang diproduksi oleh GPA
dan komoditasnya itu diantaranya stroberi, daun bawang, seledri, brokoli, aneka cabai, tomat, aneka kubis, dan lain-lain. Target pasar tidak muluk-muluk, intinya pasar yang sehat, pasar yang berkeadilan, dan semua segmentasi pasar. Hanya yang menjadi prioritas kita untuk sekarang yaitu pasar modern ataupun modern market. Rencana aksi GPA saat ini diantaranya kami akan membuat agenda rutin, sharing dan koordinasi bersama anggota didampingi oleh penyuluh pertanian. Lalu kami akan membuat beberapa buku-buku yang memang akan menjadi sebuah keharusan dalam berkelompok tani, yang selanjutnya melakukan pembuatan persemaian secara berkala demi menunjang produksi yang lebih baik ataupun yang lebih banyak. Lalu kami akan melaksanakan pola tanam untuk menjaga kontinuitas produksi, dan selanjutnya mungkin kami akan membuat beberapa inovasi ya di bidang pertanian ataupun di bidang produksi, dari mulai inovasi nama, inovasi kemasan, pembuatan katalog produk, dari beberapa komoditi, dan mungkin kami akan bekerja sama dengan salah satu pasar wisata. Setelah saya masuk ke GPA, saya dari situ saya sudah kebuka pola pikir saya terkait sekarang cara budidaya dan cara penjualan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, mulai dari olah tanah, pemeliharaan, sampai sekarang mulai belajar untuk pemasaran. Rencana usaha kami di GPA yaitu akan mengikuti ajang pameran dan lomba yang memang telah rutin kami laksanakan, kemudian bekerja sama dengan beberapa perusahaan, baik itu perusahaan pupuk ataupun perusahaan nutrisi tanaman. Lalu kami akan mencoba bekerja sama juga dalam bentuk franchise dengan Toko 8, salah satu pupuk organik cair yang sangat membantu untuk kaum petani di kami ini di Ciwidey, dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian kami akan membangun jaringan bisnis langsung untuk memutus rantai pasok berdasarkan klasifikasi pasar, antara lain pasar wisata, pasar premium, pasar tradisional ataupun konvensional, dan bekerja sama pula dengan beberapa tengkulak sekitar. Harapan, so maybe last question, what is the hope for this farmers group in the future? The future, we are very much confident. The group is mostly young members. They are very interested in both cultivation of vegetables as well as business. This is a very important point. For farmers in this situation, they have to have business mind. They have to think about the produce can be sold to where, how, and which ways, so that they can get more than incomes. Our project purpose is to support farmers to increase their income in different ways. Concerning KP, they have a very good mind in developing their own business strategies, so that we can support what they want to do. Ya, jadi mau dijelaskan lagi ya. Jadi harapannya tadi Pak Jumura menjelaskan kalau misalnya KFP ini atau GPA ya namanya, kan kebanyakan didominasi oleh petani-petani muda. Jadi kita sangat berharap petani muda ini bisa mengembangkan usahanya, baik dari segi budidayanya, pemasarannya, seperti itu. Karena mereka ini, karena petani muda, mereka punya pola pikir yang berbeda, artinya mau maju gitu. Jadi harus banget kita dukung. Nanti arahannya adalah perbaikan pendapatan gitu, karena kan kalau misalnya cara petani konvensional awas gitu aja ya pendapatan itu gitu aja. Jadi gimana caranya bisa menginspirasi juga. Ya intinya ke depan bisa kolaborasi, koordinasi, dan betul-betul pertanian yang ada betul-betul bisa meningkat, terutama yang saat ini ya, apalagi Ciwidey. Jadi petani itu bukan sebagai penonton, tapi petani sendiri bisa terlibat di dalamnya.
Panunan maju untuk GPA juga insya Allah luar biasa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPA